تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. فصل: والخارجون عن طاعة الرسول صلوات الله الرسل والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في 10 ظلمات: ظلمة الطبع وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة القول وظلمة العمل وظلمة المدخل وظلمة المخرج وظلمة القبر وظلمة القيامة وظلمة دار القرار وظلمة لازمة لهم في دورهم 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu ولا تكلني لنفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان fahimni. Al-ikhwatu fillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Pada kesempatan yang lampau kita telah berbincang tentang adanya dua nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang abadi, yang berkekalan, berkesinambungan dari dunia hingga akhirat. Dialah nikmat Islam atau nikmat iman dan nikmat sunnah. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini ya kita akan mengkisahkan tentang cahaya dan kegelapan. Ya, hakikatnya orang-orang yang mendapatkan iman adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup dalam cahaya. Ya, orang yang tidak memiliki iman adalah orang hidup dalam kegelapan, yang hakikatnya adalah mati. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang manusia, pembagian manusia. Ada yang hidup dalam kegelapan, mereka yang tak dapat nikmat mutlaqah, mungkin dapat nikmat muqayyadah. Ada yang mereka hidup ya dalam cahaya. Ada yang hidup dalam cahaya, ada yang hidup dalam kegelapan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fasal wa hadhihi ni'matul mutlaqah. Dan nikmat mutlaqah ini, nikmat yang abadi ini, hiyallati ya, nikmat yang abadi adalah nikmat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dilarang untuk berbangga-bangga dengan nikmat muqayyadah. Nikmat dunia kita dilarang berbangga-bangga dengannya. Tapi nikmat mutlaqah, nikmat iman, nikmat Islam, kita diperintahkan untuk berbahagia dengannya, bergembira dengannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wal kharijuna an ta'atir rusul salawatullah wassalamu alaihim wa mutaba'atihim yataqallabuna fi 10 dhulumat. Adapun orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada para rasul alaihim afdhalus salatu taslim, keluar dari mengikuti mereka, sesungguhnya orang-orang tersebut ya yataqallabuna fi 10 dhulumat, mereka itu berbolak-balik, bergelimang di dalam 10 kegelapan. Zulmatut taba', pertama adalah kegelapan tabiat. Zulmatul jahli, kegelapan kejahilan mereka. Zulmatul hawa, kegelapan dalam hawa nafsu mereka. Wa zulmatul qaul, perkataan yang gelap. Wa zulmatul amal, amalan yang gelap dari petunjuk dan cahaya. Wa zulmatul madkhal, tempat masuk yang gelap kelak dalam alam barzakh dan dalam alam akhirat. Wa zulmatul khuruj, tempat keluar yang gelap. Wa zulmatul qabri, kuburan yang gelap. Wa zulmatul qiyamah, hari kiamat yang gelap. Wa zulmatul daril qarar, kegelapan
negeri yang abadi, fadh-dhulmatu lazimatun lahum fi dawrihim tsalath. Maka mereka senantiasa dalam kegelapan di dalam 3 alam. Alam dunia, dalam alam barzakh, dan dalam alam akhirat. Ya, pada pekan lampau kita menjelaskan bagaimana Allah yang memberikan cahaya kepada orang-orang beriman. Bagaimana Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Kita telah bahas pada kesempatan yang silam bahwasanya Allah ciptakan manusia fi dhulmatin, dalam kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Ya, maka yang mendapat cahaya inilah yang mendapat petunjuk. Yang dalam kegelapan kekallah dalam kegelapan. Maka orang yang membangkang kepada para rasul, menentang para rasul, tak mau mengikuti para rasul, mereka berbolak-balik dalam 10 kegelapan yang tadi kita sebutkan. Nah, Ahsanallahu ilaikum wa atba'ur rusuli salawatullahi wa salamu alaihim yataqallabuna fi 'asharati anwarin wa li hadhihi al-ummati wa nabiyha minan nuri ma laysa li ummati ghairiha wa la li nabiyyi ghairihi fa inna li kullin minhum nuraini wa li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin min ra'sihi wa jasadihi nurun tamun kadzalika sifatuhu wa sifatu ummatihi fil kutubil mutaqaddimah. Wa atba'ur rusul, adapun para pengikut rasul alaihi wassalatu afdhalus salatu wat taslim, yataqallabuna fi 10 anwar, mereka berbolak-balik dalam 10 cahaya. 10 dengan 10. Para pembangkang para rasul, mereka berbolak-balik dalam 10 kegelapan. Adapun para pengikut rasul berbolak-balik mereka dalam bermandikan cahaya dalam 10 cahaya. Wa li hadhil ummati wa nabiyyuha minan nur, dan bagi umat ini dan bagi nabinya ada cahaya ma laysa li ummati ghairiha, yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Ya. Wala li nabiyyin ghairi, tidak pula diberikan kepada nabi-nabi lain. Cahaya Allah berikan kepada umat Islam dan kepada Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW, tak sama dengan cahaya Allah berikan kepada umat terdahulu, nabi-nabi sebelumnya. Fa inna likullin minhum nurain, setiap nabi dan umat terdahulu membawa 2 cahaya, memiliki 2 cahaya. Wa li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin min ra'sihi, adapun nabi kita di bawah setiap rambutnya, wajah di dalam setiap jasadnya, nurun tam, ada cahaya yang sempurna. Sebagaimana Rasul berdoa, ya, pada doa yang telah dibaca pada pekan yang lampau, ya, ketika beliau mau pergi ke masjid, minta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah berikan baginya cahaya di depan, cahaya di belakang, cahaya di samping kiri, cahaya di samping kanan, cahaya di atas, cahaya di bawah, agar dijadikan hatinya memiliki cahaya, pandangannya, penglihatannya, ya, agar dia dijadikan cahaya, ya, untuk rambutnya dan seterusnya. Maka Nabi yang mulia SAW memiliki cahaya yang sempurna. Kadzalika sifatuhu wa sifatu ummatihi fil kutubil mutaqaddimah. Demikian juga dalam kitab-kitab umat terdahulu, begitulah sifat Nabi dan sifat umatnya yang senantiasa membawa cahaya yang banyak, menerangi banyak manusia. Jadi para pengikut Rasul ini mereka berbolak-balik dalam 10 cahaya. Cahaya tabiat mereka, cahaya ilmu mereka, ya, dan seterusnya. Kuburan mereka bercahaya, di padang mahsyar bercahaya, perkataan mereka penuh dengan cahaya, perbuatan mereka penuh dengan cahaya, ya, senantiasa mereka dalam cahaya. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian dengan rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan berikan bagi kalian 2 bagian daripada rahmatnya.
wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut kemana-mana, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah telah menyebutkan perumpamaan orang mukmin, ya, sebagaimana yang dimuat dalam ayat pada pekan lampau. Aw man kana maitan, apakah sama orang yang asalnya mati, fa ahyainahu, kami jadikan dia hidup, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami jadikan bagi cahaya yang dia berjalan di tengah-tengah manusia, membawa cahaya, menerangi manusia. Kaman mathalu fi dhulumat, dapatkah dia disamakan dengan orang dalam kegelapan? Beginilah orang mukmin, di mana-mana hidupnya penuh dengan cahaya, perkataannya penuh dengan cahaya, perbuatannya, langkahnya. Nah, wa fi qawlihi tamshuna bih i'lamun bi anna tasarrufahum wa taqallubahum alladhi yanfa'uhum innama huwa an-nuru wa anna mashyahum bi ghairi an-nuri ghairu mujdin 'alaihim wa la nafi'a lahum bal dararahu aktsaru min naf'ihi. Dan ketika Allah mengatakan tentang cahaya, tamshuna bih, yang mereka berjalan dengan cahaya, di mana-mana orang mukmin berjalan dengan cahaya, cahaya iman yang menerangi orang lain, memberi petunjuk bagi orang lain, memberi inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka terterangi dengan cahaya iman orang mukmin. Bahkan orang-orang kafir pun demikian, mendapatkan nikmat dari cahaya orang mukmin, dari sikapnya, akhlaknya, sopan santunnya, perkataannya, perbuatannya, cahaya. I'lamun bi anna tasarrufahum wa taqallubahum alladhi yanfa'uhum innama huwa an-nur, adalah informasi, pemberitahuan bahwasanya gerak-gerik mereka, tingkah laku mereka, ya, yang bermanfaat bagi mereka adalah cahaya yang mereka bawa. Wa anna masyahum bi ghairi nur, kalau mereka berjalan tidak membawa cahaya, ghairu mujrin alaihim, tak ada manfaat bagi mereka. Wala nafi' lahum, tidak bermanfaat bagi mereka, tak berguna bagi mereka, bal dararuhu aktsar min naf'ih, bahkan lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Orang berjalan tanpa membawa cahaya iman membahayakan, membuat gelap sekelilingnya, ya, membuat orang dalam kegelapan yang bisa menggiring orang ke dalam jurang kebinasaan, dalam jurang kekufuran, jurang syahwat dan syubhat. Tapi orang mukmin yang membawa cahaya kemana-mana, dimanapun berada, berkah, ya, meluruskan manusia yang bengkok, menasihati manusia yang menyalah dengan cara hikmah dan bijak, di mana-mana hidupnya adalah cahaya. Nah, wa fihi anna ahlan nuri hum ahlul masyi fin nasi wa man siwahum ahluz zamanati wal inqita'i fala masya liqulubihim wala li ahwalihim wala li aqwalihim wala li aqdamihim ila ta'ati wa kadzalika la tamshi 'ala sirati idza masyat bi ahli anwari aqdamuhum. Fihi, dalam ayat ini juga terkandung anna ahlan nur hum ahlul masyi fin nas. Orang yang disebut ahlun nur, orang-orang yang dalam, yakni cahaya, mereka lah orang-orang yang senantiasa berjalan di tengah-tengah manusia. Orang beriman adalah orang yang beri manfaat bagi manusia lain. Itu maknanya, kemana-mana berada dia bermanfaat. Ya, sebagaimana doa Isa bin Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di setiap tempat, dimanapun berada, dia memberikan berkah bagi orang sekitarnya. Bahkan bukan hanya untuk orang, untuk makhluk, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, orang mukmin berkah. Subhanallah. Karena semuanya cahaya. Ketika Abdullah bin Umar melihat anak-anak bermain-main dengan burung hidup yang mereka panah dari jauh, jika tak kena maka anak panahnya akan menjadi milik pemilik burung, jika kena maka dia akan rugi, burungnya mati. Seketika Ibnu Umar melihat mereka lari tunggang langgang. Kata Ibnu Umar, siapa yang berbuat ini? Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak. Inilah cahaya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika melihat ada sahabat bermain dengan anak burung, kata Nabi, dari mana kau dapatkan? Ya Rasulullah, kami ambil dari induknya. Jangan pisahkan dia dengan induknya, kembalikan kepada induknya. Ini cahaya. Ya,
Mukmin di mana-mana akan membawa kebaikan. Bahkan untuk binatang ternak pun kebaikan. Ada seorang Ansor yang tidak memberikan hak bagi untanya, sehingga untanya marah, dipekerjakan pekerjaan yang berat, tak diberikan makan. Akhirnya untanya mengamuk, jadi bagaikan anjing gila, orang berlarian. Ya, mereka melapor kepada Nabi yang mulia SAW. Nabi pun datang. Mereka katakan, ya Rasulullah, jangan dekati, sungguhnya dia unta yang mengganas. Kata Nabi SAW, biarkan saya mendekatinya. Nabi mendekatinya, mengelus-ngelus kepalanya. Nabi berkata, milik siapakah unta ini? Milik salah seorang Ansar, kata mereka. Unta ini mengadu kepadaku dari buruknya perlakuan tuannya, tak memberi makanan yang cukup, mempekerjakan pekerjaan yang lebih banyak daripada semestinya. Hendaklah kalian berbuat baik kepada binatang-binatang yang Allah tundukkan untuk kalian. Inilah cahaya. Ini orang mukmin, bukan teroris, bukan perusak. Di mana-mana dia memperbaiki. Subhanallah. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang berjalan membawa cahaya dimanapun dia berada, menerangi manusia. Adapun selain mereka ahluz zaman, orang-orang yang senantiasa dalam penyakit panjang, boleh kita terputus daripada berkah kebaikan. Fala masya li qulubihim wa li ahwalihim, tak ada bagi mereka gerak-gerik perjalanan, wala li aqwalihim wala li aqdami ila ta'at, tak ada sama sekali apapun dari tingkah laku mereka, ucapan, perkataan, langkah-langkah mereka kepada ketaatan. Begitulah mereka dalam kegelapan, kekufuran. Wa kadzalika la tamshi 'ala sirat, nanti kelak di hari kiamat sebagaimana mereka di dunia ini tak berjalan karena dalam kegelapan, berdiam dalam kegelapan, mereka orang yang sakit berkepanjangan, tak bisa bergerak dalam kegelapan. Ya, yang 10 tadi, maka di hari kiamat mereka juga dalam kegelapan di padang mahsyar, tidak diberikan cahaya. Orang mukmin di dunia Allah berikan cahaya, keberkahan yang saya sebutkan tadi. Di hari kiamat di padang mahsyar benar-benar diberikan cahaya yang menerangi jalan di depan mereka. Mereka membawa cahaya ke mana-mana. Dia membawa cahaya sebesar gunung dan seterusnya. Maka orang-orang yang dalam kegelapan di dunia ini juga dalam kegelapan kelak. Orang yang tak pernah melangkahkan kakinya di atas cahaya petunjuk ilahi, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, maka di hari kiamat dia pun demikian, tak akan mungkin dapat melangkahkan kakinya di atas jembatan as-sirat yang gelap gulita. Idza masyat bi ahli al-anwari aqdamuhum, ketika orang-orang membawa cahaya berjalan dengan kencang di atas sirat dengan cahaya yang banyak, yang paling minim cahayanya sebesar kuku kaki, kadang hidup, kadang mati. Ketika melewati sirat, ya, kakinya terjatuh satu, dipegang oleh tangannya sirat, kemudian naik berjalan. Begitulah, tangannya satu terjatuh, yang satu memegang, sampai akhirnya dia selamat. Inilah orang terakhir melewati sirat daripada orang mukmin. Sampai di ujung, dia lihat ke belakang, dia mengatakan, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku. Puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, memberikan kepada nikmat yang tak pernah Allah berikan kepada orang manapun, bahkan seluruh alam semesta. Tanda syukurnya dia. Dia kira dia paling beruntung, padahal dia yang paling terakhir dengan cahaya yang satu besar kuku tadi. Ya, maka Allah suruh dia menjadi surga. Dia berkata, ya Tuhan, pisahkan aku daripada neraka yang bau busuk ini, jauhkan aku, bentengi aku. Maka dijauhkan daripada neraka, didekatkan ke surga. Subhanallah, Allah suruh dia lihat terawang surga dari luar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan dia masuk ke dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tanya, maukah engkau sekiranya aku berikan bagimu kerajaan dunia seisinya? Kata dia, Tuhan, janganlah engkau berolok-olok denganku. Sudahlah kau selamatkan aku dari dalam neraka, masukkan aku ke dalam surga. Nikmat apa lagi yang akan kau berikan kepadaku? Ini kurasa sudah cukup bagiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalika wa asyur amthaliha, untukmu kuberikan kenikmatan surga, ya, seolah engkau pemilik dunia seisinya.
dan 10 kali lipat daripada itu. Maka dia mengira dialah yang paling tinggi derajatnya di surga, padahal dia yang paling rendah derajatnya di surga. Allah tutup pandangan matanya daripada orang-orang di atasnya, sehingga dikira dia yang paling hebat. Subhanallah, dengan cahaya yang minim. Orang kafir tak ada cahaya. Inilah nikmatnya iman. Subhanallah. Maka orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang munafik dalam kegelapan tak bisa melangkahkan kaki. Sebagaimana orang dalam gelap berdiam diri. Matikan masjid ini, orang kan berdiam nunggu cahaya hidup. Suruh mereka berjalan keluar, paksa mereka berjalan keluar, maka mereka akan nabrak kiri kanan, belakang, depan, tersandung, nabrak kaca, nabrak tembok. Kenapa? Tak ada cahaya, terdiam. Begitulah orang-orang yang tidak memiliki cahaya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa fi qawlihi ta'ala tamshuna bih nuktatun badi'atun wa hiya annahum yamshuna 'ala as-sirati bi anwarihim kama mashaw biha bainan nasi fid dunya. Wa man la nura lahu fa innahu la yastati'u an yanqula qadaman an qadamin 'ala as-sirati fala yastati'u al-mashyu ahwaju ma yakunu ilayhi. Ahwaja ma yakunu ilaih. Fi qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tamshuna bihi, mereka berjalan dengan cahaya ini. Nuktatun badi'ah, ada titik poin yang begitu indah dalam ucapan tamshuna bihi ini. Apa dia? Annahum yamshuna 'ala sirati bi anwarihim. Sesungguhnya kelak di hari kiamat orang-orang mukmin benar-benar berjalan di atas jembatan as-sirat dengan cahaya-cahaya mereka. Kama masyaw biha bainan nasi fid dunya, sebagaimana mereka berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut, begitulah mereka berjalan di padang yang kelak, ya, di atas jembatan sirat dengan cahaya itu pula. Wa man la nura lahu, yang tak punya cahaya, fa innahu la yastati'u an yanqula qadaman an qadam, tak bisa mengangkat kakinya, tak bisa kemana mau berjalan, tak tahu, yang ada terperosok ke dalam neraka jahanam. Ya, yanqulu la yastati'u an yanqula qadaman an qadamin 'ala sirat, tak mampu memindahkan kaki yang satu pada kaki yang lain, tak bisa. Fala yastati'ul masyya, maka dia tak mampu berjalan. Ahwaja ma yakunu ilaihi, pada waktu yang dia sangat butuh berjalan. Ya, inilah terakhir, kalau dia mampu melewati sirat, selesai masuk ke surga. Ketika itu dia tak bisa berjalan karena tak punya cahaya. Ya, tiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itulah an-ni'matul mutlaqah. Dialah nikmat iman, nikmat sunnah. Ya, itu yang setiap hari kita minta. Dan kelak bagaimana kita berjalan di atas sirat sesuai dengan bagaimana kita berjalan di dunia ini, mengejar ketertinggalan kita, keterlupaan kita dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita berjalan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Sebesar apa cahaya yang kita miliki di dunia, secepat apa kita berjalan dalam menyambut hidayah, mengamalkan hidayah, seperti itu pula lah cepatnya kita berjalan melewati sirat. Subhanallah. Naam. Faslun. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
wallahu bikulli syai'in alim. Fasal. Wallahu subhanahu wa ta'ala sama nafsahu nuran. Allah menamakan dirinya dengan cahaya. Wa ja'ala kitabahu nuran. Allah menjadikan kitabnya penuh dengan cahaya. Kalau kita mau lurus dalam hidup di dunia ini, berjalan benar, bukan dalam kegelapan syahwat, syubhat, berjalanlah dengan kitabnya. Jadikan kitabnya sebagai panduan, pedoman, cahaya. Wa ja'ala kitabahu nuran wa rasulahu nuran. Allah menjadikan nabinya sebagai cahaya yang menerangi umat. Wa dinahu nuran. Allah jadikan agamanya cahaya yang mendatangkan rahmat bagi umat, bagi alam semesta. Wahtajaba an khalqihi bin nur. Allah pun berhijab, menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahaya pula. Allah menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahaya. Nabi yang mulia SAW tak mampu melihat Allah ketika Isra Mi'raj karena Allah dihijabi dengan cahaya. Wa ja'ala dara awliyaihi nuran yatala'al. Allah jadikan kampung negeri bagi wali-walinya adalah surga yang penuh dengan cahaya, berkerlap-kerlip. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya, nanti akan ditafsirkan makna ayat ini, tafsir yang begitu dalam. Allah lah dia cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya bagaikan mishkatin fiha misbah. Ya, bagaikan tempat yang tersembunyi yang dimasukkan dalam tempat tersebut, ya, lentera. Al-misbahu fi zujajah. Lentera dimasukkan ke dalam kaca yang bening, ya, agar kedap daripada air maupun angin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kacanya begitu bersih, bercahaya bagaikan bintang-bintang di langit yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Lentera ini dihidupkan dengan bahan bakar, ya, dari pohon yang penuh berkah, yaitu minyak zaitun. Syajaratin mubarakah, yang penuh dengan keberkahan, pohon zaitun. Zaitunatin la syarqiyah. Pohon zaitun yang dia tumbuh bukan di arah barat sehingga terlambat terkena cahaya matahari ketika terbit. Wala gharbiyah, la syarqiyah, bukan di timur, bukan di barat, ya, letaknya bukan di timur ataupun di barat. Yang di timur atau di barat akan terkena cahaya matahari pada waktu tertentu, tapi dia di tengah-tengah, senantiasa dapat cahaya matahari seutuhnya dari pagi hingga sore, membuat pohon tersebut begitu suburnya. Kata Allah SWT, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun yang tumbuh bukan di barat, bukan di timur ataupun di barat, di tengah-tengah, mendapat cahaya yang penuh, ya, cahaya matahari yang penuh. Yakadu zaituha yudhi. Begitu bersihnya minyak zaitun ini, bahkan hampir saja minyak ini semata dapat menerangi karena jernihnya dia. Yudhi'u walau lam tamsashu nar. Belum lagi dihidupkan api pada lentera ini, masih minyak zaitun saja hampir-hampir minyak ini karena jernihnya, bersihnya memberikan cahaya. Subhanallah. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya lampu ketika dihidupkan, cahaya minyak sebelum tersentuh api, cahaya di atas cahaya. Orang mukmin pun demikian. Ya. Cahaya wahyu yang datang kepadanya dan cahaya fitrahnya yang lurus, bergabunglah cahaya dengan cahaya. Sebelum datang wahyu, fitrahnya telah lurus, cara berpikirnya telah benar, ya, sehingga dia telah melakukan sesuatu perkara dan perkataan yang telah benar sebelum datang kepadanya wahyu. Ketika datang wahyu, semakin sempurnalah. Banyak para sahabat yang seperti itu, lurus bagaimana Abu Bakar Siddiq, cahaya di atas cahaya. Belum lagi datang Islam, dia di atas petunjuk, fitrahnya lurus.
Tak pernah Abu Bakar Siddiq itu minum khamar, mabuk, tak pernah ceritanya berzina, tak pernah menyembah berhala, tak masuk ke dalam logikanya, tak masuk ke dalam akal sehatnya, tak menerima fitrahnya. Ini cahaya datang kepada Islam, cahaya di atas cahaya. Nabi pun demikian, salawatullah wassalamu alaih. Belum datang kepadanya risalah nubuwah di atas cahaya. Tak pernah berbuat apa yang diperbuat orang-orang jahiliyah, sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan beri petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah berikan bagi manusia perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Dialah Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Kita padakan sampai di sini. Masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.